Kembali ke Project Drift Bull, seekor Lamborghini Murcielago yang udah mati 8 tahun. Mobil ini akan kita bangun untuk jadi mobil drift kompetisi yang di episode sebelumnya udah kita pasang angle kitnya biar bisa belok patah. Plug and play? Iya dong. Kok bisa? Dan di video kali ini kita akan selesaiin roll cage-nya, Udah kelas ya? printing body kit, Wah. dan cobain starter mesinnya. Sabar ya. Nah. Apa. Nah, untuk roll cage kali ini kita mau bikin bagian sidebarnya ini. Kemarin gue udah ngecoba ngedesain secara 2D. Sebenarnya ini desain yang sama persis sama yang ada di Crosstrek ya. Jadi kita contek desainnya dari Roro karena itu desain yang paling ideal menurut gue. Di dalamnya jadi luas, keluar masuk gampang, terus ngasih safety yang paling bagus karena ini roll barnya makin luar, berarti kalau ada impact dari samping itu bakal jadi ngelindungin driver lebih bagus lagi karena driver juga akan lebih jauh dari titik impactnya yang ada di luar sini. Nah, yang PR-nya kita nggak bisa keluar banget karena ini pintunya ke atas. Biasanya kan dia masuk dulu ke dalam pintu terus keluar lagi gitu. Nah, ini nggak bisa terlalu kayak gitu. Jadinya kita yang semepet mungkin sama garis pintu pas dia keluar. Tapi bisa tetap dan bisa ideal, bisa luas juga di dalamnya. Dan kali ini kita mau bikin mock-up-nya ngikutin apa kata orang yang komen nih. Jadi kita tuh baca, semua komen tuh kita baca. Apalagi komen-komen teknikal yang ngasih saran ke kita, dan kalau memang kelihatannya sarannya itu bisa kita aplikasikan, kita akan coba aplikasikan. Kemarin ada yang bilang kayaknya lebih efisien kalau kita bikin mock-up-nya itu pakai besi. Ini besi apa namanya, Lal? Besi bangunan. Nah, ini kayak lagi mau bangun rumah sih kayak gini nih. Nah, ini lebih bagus daripada kita pakai filler lasan yang bengkok-bengkok mulu dan lebih mudah dibanding kita bikin pakai besi seamless dan lebih murah juga pastinya. Walaupun ini ada lentur dikit, tapi setidaknya ini bisa jadi mockup yang ideal buat kita bikin chrome-moly-nya nanti di sini. Dan ini desain ini nih baru 2D ya. Sebenarnya ini 3D, jadi nanti dia akan keluar di luar sini masuk lagi, tapi kurang lebih secara garis besar kayak gini. Bagian atasnya, bagian bawahnya, terus tengahnya nanti ada plat. Kurang lebih kayak gitu. Bismillah, semoga bisa. Gua rasa ini bakal jadi lebih sulit dari sebelum-sebelumnya. Dan bikin dua lagi, kiri sama kanan. Langsung aja kita gas deh, cobain. Pakai besi ini. Ada nggak chrome-moly langsung? Kalau bawah masih pede karena nih ya lurus. Kalau atas nih gue nggak tahu nih lurus bisa apa enggak. Kan keluar sini nih. Ya. Gue sih pede sih langsung chrome-moly sih. Ya udah. Gas, chrome-moly siapin. Kayaknya sekarang juga udah hafal deh kalian cara gimana kita bikin roll bar. Pertama dipotong dulu chrome-moly-nya, habis itu kita bersihin di mesin bubut semua karatnya kayak gini. Nah, yang bikin beda itu sekarang kita pakai besi bangunan ini, dan ternyata untuk ngemindahinnya titik-titiknya ke chrome-moly itu jauh lebih gampang karena dia itu tipis, bisa kita pasin banget di tekukan-tekukannya yang jadinya bisa lebih presisi gitu. Dan ini hal yang baru juga sih. Dan kita langsung masukin ke alat bendingnya untuk di bending, dan lagi-lagi ternyata besi yang kecil ini bisa kita masukin dikit ke dalam mesin bending, jadinya kita tekukannya bisa lebih presisi dibanding kita kalau pakai besi yang gede gitu.
Kenalin, ini alat lama garasi drift namanya tube notcher. Gue beli ini udah lama tapi belum pernah kita pakai sama sekali. Dan kemarin kenapa nggak kita pakai ini buat bikin notchnya? Karena gue lupa kalau kita punya alat ini. Intinya alat ini fungsinya buat bikin notch di bagian roll cage yang sempurna ya. Jadinya bisa pakai bor plong di sini, jadi ini bisa maju mundur. Ini bor dipasang di sini, ntar dia ngebor dikit-dikit. Nah, tubingnya nanti kita jepit di sini pakai ini. Jadi bisa ngebor plong di tubing. Langsung aja kita cobain di tubing yang baru kita buat ini. Yalah. Ya walaupun ini alat udah lama banget kita punya dari zaman pandemi, tapi ini pertama kalinya kita pakai buat di project garasi drift. Jadi makanya berdebu banget kayak gini. Dan kita juga agak nggak tahu gimana cara pakainya, ini masih ngeraba banget. Tapi sebenarnya kita udah belajar juga waktu itu di Prorok. Di Prorok itu pakai alat kayak gini. Dan yang susah ternyata ini kromoli dan ngabisin banyak banget mata bornya karena kromoli itu keras banget. Ini mata bornya nggak terlalu kuat jadi pada putus semua. Jadinya kita potong-potong juga pakai gerinda supaya nggak boros mata bornya gini. Tapi walaupun kita udah pakai tube notching ini, kita masih kasih besar marginnya supaya nanti nggak kepanjangan motongnya, jadinya nggak bisa kepasang lagi. Jadi abis itu kita adjust lagi semuanya pakai gerinda pelan-pelan. Nah, karena sidebar ini adalah piece roll bar yang nyambung ke dua pipa lainnya, bagian depan itu ke side hub, bagian belakang itu ke main hub, jadinya notchnya juga ada dua. Kita bikin depan belakang. Ya walaupun dengan tube notcher ini sangat membantu ya untuk mempercepat semua prosesnya, tapi tetap aja ini sangat-sangat sulit. Susah banget bikin roll cage emang. The moment of truth. Ini pas, belakang pas ya? Ya, Ada? Iya-iyanya kebanyakan gitu motongnya. lah kok bisa? Kan udah dihitung tadi. Ada loh satu jari loh. Ini segini? Iya. Ya sejari sih. Waduh. Ini Bisa? aja nih. Benerin. Bentar. Kok bisa sih? Ini angle udah pas banget loh. Iya, ini udah cakep, udah ngikutin body. Ini mundurin. Tarik. Nah, itu udah bagus di depan. Gagal, kita bikin yang di sini. Angle-nya udah pas, tekukannya semua udah pas. Pas motong kebanyakan, kita bikin notch-nya terlalu dalam, akhirnya dia kurang satu jari lah ya, 2 sentian. Yang bikin ini nggak bisa dipakai. Kita rugi. Nah ini kita ulang lagi semuanya dari awal. Kita mulai potong kromolinya, tandain, masukin ke mesin bending. Semuanya kita ulang dari awal lagi. Tapi kali ini kita harus lebih hati-hati dari sebelumnya. Tadi tuh kita terlalu pede untuk bikin notch. Padahal udah dikasih margin tapi masih ternyata kurang gitu. Jadi ya kita harus benar-benar pelan-pelan banget nge-notchnya supaya lebih aman gitu. Tambahin tengah aja. Ya ini tengah. Tengahnya ditekan juga. Nah, jadi kiri kanan bagi rata. Ya, kebanyakan kita mau bener tadi. Tapi Kita kita mau dimajuin. iya, karena yang depan nggak dimajuin. Yang depan kita mau sama persis sama ini. Ada caranya. Coba ambil karton. Iya, pakai kertas aja lah. Hah? Di kopi. Di kopi. Nah berhubung tadi notch yang di awal yang gagal itu udah sempurna banget bentuknya, jadi kita bisa copy pakai kertas ini, kertas HVS, kita gambar, abis itu kita tandain di roll cage yang baru dan tinggal dipotong aja pakai gerinda dan udah bisa langsung pas kayak gini. Dan ini tetap pastinya kita kasih margin lagi supaya kita nggak gagal kedua kalinya, dan ini bener-bener pelan-pelan banget dipotongnya, tandain lagi, potong lagi, tandain lagi, pokoknya ini pelan-pelan sampai bisa perfect.
Nah, karena sidebar ini kita itu ada bagian bawah sama bagian atas, jadinya kita harus bikin lagi. Dan karena beda bentuknya bagian atas sama bagian bawah, jadi mockupnya juga kita buat dari nol lagi. Dan ini karena yang dari bagian bawah kita udah belajar banyak, bagian atas ini kita tinggal tiru aja dengan sedikit angle yang berbeda, dengan mockup yang kurang lebih sama. Tapi harus kita potong dulu nih bagian bracket-bracket yang di pintu nih. Sebenarnya nggak sayang banget sih motong pintu Lambo, tapi mau nggak mau kita harus potong karena bakal kena ke roll cage ini. Kesimpulannya, kita bikin mock-up pakai besi bangunan ini jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, tapi memang nggak sepresisi kalau kita pakai besi seamless yang ukurannya sama besi chromoli yang kita pakai ini. Oke, akhirnya yang ternyata sulit banget ini, bagian bawahnya udah selesai tadi, bagian atasnya akhirnya selesai juga. Notch-nya itu setengah mati karena emang ada 2 notch ya, di belakang sama di depan, itu yang bikin susah. Tapi sekarang udah perfect. Kalau kalian lihat nih, ini sama sudutnya sama ini. Dan kalau dilihat dari samping itu benar-benar keker gitu. Ya, ini sesuai sama apa yang gue pengen, mirip sama yang di cross track. Tapi agak beda dikit karena kalau yang di cross track tuh lebih ada banyak lekukannya lagi, tapi secara looks dari luarnya ini mirip banget. Secara fungsional ini jadi luas banget juga, nggak ganggu sama sekali. Gue nyetir malah lebih luas ke kanan sekarang dibanding ke kiri karena di kiri ada trans tunnel. Intinya happy banget sama hasilnya. Ini belum kita las, dia udah fitnya udah sampai nyangkut dia tanpa dilas. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, keluar masuk mobilnya juga kayaknya harusnya sih gampang. Coba. Ya, gampang-gampang aja. Nggak ganggu. Intinya sukses. Sekarang kita tinggal bikin untuk yang sebelah sananya. Dan itu yang susah tuh. Untuk bikin sama persis agak mustahil, tapi akan mirip. Orang juga nggak akan bisa lihat kiri kanan sekaligus. Paling ada bedanya dikit deh. Mungkin angle di sini. Tapi yang gue pengen samain banget itu bagian tampak luarnya ini nih. Ini harus banget sama kita biar keren. Oke, karena Diki abis ini dia banyak manggung, jadi dia resign dari GD. Ini video terakhir yang ada Diki di sini. Coba kata-kata terakhir buat subscriber GD. Kata-kata terakhir mungkin mas, gue mau mikir. Udah gitu aja. Udah gitu. Nah, kata terakhir. Semoga proyek ini sukses, semuanya lancar dan tidak ada kendala sampai targetnya sesuai apa yang diimpikan. Amin. Pokoknya semangat terus buat tim GD, sukses selalu. Amin. Sukses terus Diki. Ini. Tanda tangan. Di mana nggak kecet ya? Tuh, gue baik kan nggak kecet. Kayaknya semuanya dicat, Mas. Semua dicat sih. Gimana ya nggak dicat ya? Ya udahlah, kalau dicat juga yang penting udah tanda tangan lah. Ya, nih, rollbar terakhir potongan. Nih, mana? Tanda tangan sini. Kita istirahat dulu dari fabrikasi sekarang karena kita mau geser dulu ke 3D printing body kit. Jadi ini adalah desain 3D untuk fender depan bagian kiri yang udah disesuaikan juga sama apa yang kita scan kemarin. Karena dengan desainnya Om Musa dan udah disempurnakan lagi sama desainer 3D kita si Rian itu, tetap harus ada penyesuaian dikit karena ini over fender yang bagian dalamnya ini bakal nempel sama fender standarnya. Jadi kalau bagian depan itu over fendernya dia bagian surface yang di sini nih, ini dia akan nempel sama fender yang ada. Untuk nantinya bakal dibaut atau dilem atau dibaut dari dalam, bikin bracket segala macam. Gue belum tahu, tapi yang penting kita udah bisa nyocokin kalau ini ke print di dalam 3D printer, terus bisa kita pasang lah di vendor yang ada. Jadi kita udah punya acuannya gitu. Dan yang mau kita print itu sebenarnya vendor yang satunya dulu, yang bagian kanan. Nah ini udah di slice. Kenapa di slice? Karena 3D printer kita tuh nggak segede itu ya. Walaupun yang baru ini 3D printer kita tuh cukup gede, tapi tetap nih
bednya itu cuma segini bednya, tapi kita harus ngeprint segede ini. Jadinya harus di slice jadi kurang lebih 4 bagian. Sedikit sih, cukup sedikit. Waktu cross track itu nge-slice-nya satu vendor bisa 10 bagian. Ini cuma 4 bagian, jadinya kayaknya lebih cepat dan lebih bagus juga bentuknya karena nempel-nempelnya itu bisa sempurna gitu. Dan sekarang kita lihat aja 3D printernya ya. Oke, jadi di sini ada 2D printer dan kita punya 2 3D printer sekarang. Nah, bedanya apa 2D sama 3D? Kayaknya gue udah males jelasinnya ya. Karena terakhir kali gue jelasin perbedaan 2D printer dan 3D printer, wah semua heboh. Panjang banget deh urusannya jadinya dan banyak ancaman-ancaman yang datang ke DM gue. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu. Kita geser aja nih 2D printer. Dan kita bisa pakai 3D printer ini untuk ngeprint bagian-bagian dari body yang bakal kita print buat si drift bull. Nah ini lebih gede bednya dibanding yang kita pakai pas di cross track dan kita ada 2, jadi harusnya lebih cepat. Walaupun sebenarnya secara deadline nggak seburu-buru cross track, tapi ini kita jadi bisa gunain waktunya benar-benar untuk bisa perfect semuanya. Jadi nggak diburu-buru, tapi yang penting semuanya jadi dengan sempurna gitu. Dengan adanya 2 itu bakal jadi mangkas waktunya 2 kali lebih cepat juga. Jadi kalaupun ada yang gagal, kita masih bisa ulang lagi dengan waktu yang cukup cepat. Sekarang kita mulai aja print pertama untuk body kit drift bull ini. Akhirnya selesai juga 3 piece pertama untuk fender depan kanan. Langsung aja kita. Cuma yang ini agak gagal dikit nih. Ini ada geser dikit di tengah sini, tapi kayaknya harusnya aman, masih bisa kita dempul dan masih kuat. Ini piece tambahannya satu lagi. Dan kalau kalian lihat nih ya, ini sengaja kita bikin dia tiduran. Jadi supportnya banyak banget di bawah sini supaya atasnya itu bukan bagian yang kena support. Jadi bagian sini nih bagian luarnya sih. Wah, terlalu barbar. Nah, jadi supportnya tuh ada di bagian dalam semua. Karena pasti nih kalau kita copot supportnya, nah ya, itu ngebekas gitu. Gue pengen bagian depan itu yang halus, jadi ini tinggal kita amplas-amplas dikit, mungkin dempul-dempul dikit, nggak usah terlalu banyak. Inilah ya. Pasang sini kayaknya. Kita copotin aja dulu support-supportnya. Selesai. Ini lumayan capek karena sebenarnya gara-gara kita salah settingan sih. Jadi supportnya tuh lengket banget. Nyopotinnya biasanya bisa pakai tangan, tapi kali ini harus pakai tang, satu-satu kita potong. Tapi akhirnya udah selesai semua. Dan sekarang kita bisa sambungin satu sama lain nih, biar jadi satu fender. Nah, biasanya kita pakai plastic weld. Jadi tinggal kita tempel, terus di weld pakai ada alatnya gitu. Cuma lupa taruh mana. Terakhir pakai pas udah lama banget soalnya. Jadinya mau kita lem aja pakai lem. Bisa kok sebenarnya di lem juga. Kita coba aja langsung pasang. Karena plastik weldnya juga lagi kita order lagi belum sampai. Oke, untuk fender depan bagian kanan udah ke print dan udah kepasang semua. Ini gua lem ya. Dan keren, warnanya sama hijau. Langsung aja kita test fit di mobilnya. Wih, nice. Pas udah kita test fit ternyata cukup oke fitmentnya, walaupun ya ada beberapa yang nggak sesuai pas banget gitu ya. Ini kayak garis yang ketemu sama si bumpernya nih agak nggak pas dikit, ntar bisa kita adjust. Tapi intinya ini kan cuma prototype ya, nantinya akan kita dempul
dan abis itu kita rapiin, kita finishing semuanya, gap-gapnya yang agak kelebihan juga bakal kita benerin pakai dempul. Nah pas udah jadi nanti itu bakal dicetak pakai fiber. Emang ini prosesnya yang kita lakuin di Crosstrek juga, dan di beberapa mobil lain juga sebenarnya kita ngelakuin kayak gini. Cuma so far sih gue ngeliat akhirnya bagian depan nih white body-nya udah pas, si bannya udah nggak keluar lagi. Ini sama ya sama belakang ya. Nah ada sedikit kendala, kemarin pas kita hitung kalau yang belakang kita white body juga jadinya sangat lebar banget, yang mana gue bakal susah nyari bannya, dan yang lebih parah lagi adalah gue akan susah nyari towingnya. Karena ini aja udah mepet kiri kanan sama towing Z-Coaster. Padahal towing Z-Coaster tuh salah satu paling lebar ya, dan bisa dimegarin lagi. Tapi daripada kita pusing sendiri dan mobilnya jadi nggak square gitu, gue pengennya square, depan sama belakang lebarnya sama. Jadinya bagian belakang sini nanti mungkin kalau di desainnya Om Musa kan ada white body-nya. Nanti kita bikin seolah-olah ada white body-nya, tapi sebenarnya itu cuma cover aja supaya bentuknya nyamain sama yang bagian depan. Nah tapi ada satu hal yang gue masih penasaran nih, karena ini bagian depannya itu mepet sama pintu ya. Ada kemungkinan bagian depannya kena, tapi semoga enggak. Coba ya. Wow, hampir. Aman. Itu yang gue takutin. Tapi aman. Kalau di video itu kelihatannya cepet ya kita ngeprint satu fender, padahal ini kita makan waktu hampir 2 hari. Maka dari itu kita mau skip dulu sambil nunggu yang fender yang kiri. Jadi kita mau bikin engine trolley dan bracket-bracket untuk semua parts esensial untuk nyalain mesin ini. Jadi ini adalah mesin yang satunya lagi yang kita copot dari sasis. Karena mesin yang satunya lagi itu ada di Ivan Workshop, lagi di rebuild dan belum selesai. Jadinya ini mau kita coba nyalain. Tapi bukan kita yang nyalain, Mas Indra, tuner kita yang nyoba nyalain. Agak gambling sih, kita nggak ngebongkar mesin yang ini, tapi semoga sih ya harusnya aman-aman aja. Harusnya sih aman karena ini copotan dari mobilnya. Iya, ini copotan dari mobilnya, dan ya agak gambling dikit, tapi yang penting kita punya 2 plan berbeda, mesin yang di Ivan Workshop sama mesin yang ini. Tapi ini sekaligus kita nyicil wiring nanti di Mas Indra, ngerjain wiring dan ECU semuanya, dan akan nyoba nyalainnya itu di luar sasis. Iya. Makanya kemarin lu bikin apa aja nih, Lal? Ini tuh jadi sasis dummy-nya. Sasis dummy. Bisa Oke. dibilang sasis dummy. Jadi kita simulasiin nih mesin ada di sasisnya. Jadi kita pasangin radiator, terus ada dry sump juga, terus ada tangki bensin ntar. Jadi kita bikin dia bisa hidup tapi di luar mobilnya. Oke. Ini sih bakal berisik banget. Kenapa cuma lu bikin free flow Free segini? flow, Gak ada keluar sasis. Ini kalau Mas Indra nyalain di sini ini kena kaki ini. Nah, tapi bensin belum ada ya? Berarti Bensin kurang belum ada. aja. Ini jalur bensinnya. Ini radiator standar, Standar. fan standar yang kelihatannya spal sama yang kayak kita beli. Ini olio, tangki oli. Dipsticknya kayak gini. Lucu banget ya? Dipsticknya di dry sump bukan di mesin. Ya. Karena di mesin kan nggak ada. Iya. Nggak ada penyimpanan oli. Nggak ada penyimpanan olinya. Nah ini tinggal dipasang-pasang semua selangnya, berarti bisa buat Kirim. nyalain ya. Tapi kita mau coba cranking dulu. Ya, pengen coba cranking. Jadi ini mesin macet atau enggak? Oke, kalau macet berarti kita Ya udah. jangan macet dong. Harusnya aman Gak sih. bisa sambil diintip gitu ke rankingnya. Ngelihat buka satu busi. Harus copot ini. Busi! Iya, harus copot ini. Itu busi ketutupan, Mas. Ketutupan TB. Bisa Nyabut ini oilnya sebenarnya. kan panjang ke bawah. Yaudah, yang penting gak macet dulu. Oli kasih dikit lah. Kasih dikit tim. Dress-up-nya belum nyambung. Yaudah. Aman Yang ya penting ini ya? Aman. Oke. Ya, kan kita kalau awal-awal ngidupin mobil juga oli belum bersirkulasi. Iya. Coba. Coba ya. Satu ya. Putar.
Muter. Muter. Aman. Aman berarti. Olinya langsung keluar tuh. Mana? Pompa olinya aman berarti. Oli keluar. Berarti ada oli ya di dalam ya? Masih ada kan di si pompa olinya. Pasti kerendam pompa olinya. Oke. Penting muter sih. Sebenarnya kita bisa sekaligus cek kompresi harusnya. Iya. Oh, Mas Indra aja kali Itu ya? Mas Indra aja ntar. Biar dia yang lebih jelas ya. Hmm. Oke, berarti ini mobil, hampir mobil sih, ini ada sasis nih sebenarnya. Ini aman, bisa kita kirim ke Bandung ke Mantap Engine Tuner buat Mas Indra ngeliat semuanya, terus dia yang akan bikin semua wiringnya. Dan Mas Indra kemarin sempat telepon harus ada custom ini juga. Custom apa dulu? Custom itu trigger. Pakai 2 ECU karena ini ada 2 throttle body dan 2 ECU-nya juga saling komunikasi nanti kalau udah jadi, kalau udah mau starter kita bakal ke Bandung juga buat ngeliput semuanya. Oke. Kirim Oke, jadi kurang lebih kayak gini ini yang kita bikin. Kalau misalnya ini nyala dan yang satunya lagi juga bisa nyala, satu Yang lagi ini? gue pajang sih. Pasang lah. Kecowekin kali ya? Gila, kecowekin pakai V12 nggak muat. Ini kegedean mesinnya. Buat. Nggak muat. Buat. Nggak muat. Yaudah, ini kita kirim dulu ke Bandung berarti. Nah, berhubung engine trolinya ini jadi gede banget, ada semua partsnya, jadinya Ranger nggak muat lagi dan kita harus ngirimnya pakai towing. Nah, kali ini kita seperti biasa pakai di coaster towing yang sekarang ada diecast-nya ini, keren, warna putih mobil ini. Kalau kalian belum dapat diecast-nya, kasihan banget karena udah susah di mana-mana. Jadi kalau ada langsung aja sikat diecast-nya. Anyway, langsung aja kita kirim mesin ini dan semua parts-nya ke Bandung. Nah, sesampainya mesin ini di Mantap Engine Tuner, tempatnya Mas Indra, kita langsung unboxing dan di sini langsung Mas Indra ngecek-ngecekin semua kabel-kabel mana yang masih mau dipakai, mana yang harus kita buat dari nol. Intinya gue serahin aja mesin ini ke ahlinya dan semoga bisa nyala secepatnya. Kembali ke garasi, sekarang kita putar dulu arah dari Murcielago ini supaya kita bisa ngerjain roll cage yang bagian sebelah kirinya. Nah, gue punya sedikit tips untuk kalian yang mau bikin lingkaran sempurna nih, garis gini di pipa atau di tubing. Itu kalian bisa gunain kabel tis. Tapi masangnya dibalik. Jadi kalau kabel tis di sini kan udah nggak bisa kelepas lagi kan. Ini kalian balik biar bisa kelepas lagi nih. Kalau gini bisa dilepas. Nah, masangnya di mana? Masangnya di sini. Ini datang mulu kubeng. Gila. Nah, tinggal kalian pasang di sini. Nah, set. Nah, ini jadi penggaris yang sangat-sangat ideal. Tinggal garisin. Sebenarnya untuk ngerjain yang sebelah kiri ini harusnya lebih gampang daripada yang sebelah kanan karena kita udah trial and error dari yang sebelah kanan dan bisa kita aplikasiin metode-metode yang berhasil di sebelah kirinya. Tapi challenge-nya kali ini adalah kita harus bikin sama persis sama yang sebelah kanan tapi di mirror. Itu yang bikin susah karena kita nggak mau kiri kanan itu terlihat beda. Walaupun mustahil bisa sama persis tapi kita nggak pengen kelihatan beda gitu di kasat mata orang. Dan ada bagian yang jangan ditiru nih buat kalian semua. Sama Bilal itu semua itu jadi palu ya. Apapun yang dia pegang bisa jadi palu. Kecuali apa tahu nggak? Ya palu itu sendiri nggak jadi palu sama dia. Bagian bawah ini udah nih. Agak sulit karena kita kemarin itu males untuk bikin mockup, jadi mockup yang sebelah kanan kita otak-atik supaya masuk ke sebelah kiri.
yang mana jadinya sebenarnya nggak presisi banget. Akhirnya agak sedikit kita tekuk lagi bagian sini supaya bisa ngepas banget. Tapi so far sih udah pas nih, segini. Tingginya juga ini udah sama sebelah sana. Pintu nutup. Nah coba ya, pintu nutup. Keluarin. Bentar. Ini gimana? Hah? Anjir lah. Coba. Udah kelas ya? Gue kira kayak gini cuma ada di konten-konten Instagram doang, orang-orang pada bikin TikTok ya. Bisa dilepas tapi lah, sini lah. Bisa. Enggak sebodoh itu kita. Lepas nih. Kunci dong, 10. Kunci 10. Ya nggak sini. Bisa itu. Nah ini pelindung pala, copot dulu. Ya. Man? Wih, bagus. Mepet sama kayak di sebelah sana. Nah, pasang lagi nih. Sebelum ada yang bocor palanya. Aman. Lakban. Akhirnya berhasil juga kita bikin mock up untuk sidebar yang sebelah kiri, yang bagian atas. Sampai 2 kali gagal nih. Ini yang gagal, nah ini yang berhasil. Kenapa gagal? Karena gue pengen banget bikin yang seperfect mungkin, yang nyamain bagian sini sama bagian yang kanannya, biar identikal gitu. Kalau yang bawah agak beda-beda dikit, masih nggak masalah. Tapi kalau yang atas ini nih bagian yang paling kelihatan ya, karena di sini. Jadi gue pengennya bener-bener sama kiri sama kanan, makanya kita bikin mockupnya ini lebih ekstra waktu. Kita ukur bener-bener, angle-nya harus sama, arahnya harus sama, mendaratnya di side hoop dan di main hoopnya juga harus sama, biar identikal, biar nanti roll bar yang buat roll catch di belakang juga bisa bagus. Jadi ini harus perfect, dan nggak akan bisa bikin roll bar yang perfect kalau mockupnya aja nggak perfect. Dan ini mungkin jadi piece terakhir yang ada bendingnya ya. Piece terakhir yang ada bendingnya karena abis ini kita bakal bikin yang ada di belakang driver itu cuma buat yang menyilang dari ujung kiri ke ujung kanan. Habis itu yang buat seat belt, dan itu nggak ada bendingnya, itu lurus-lurus saja. Jadi ini akan jadi bending bikin roll catch yang sulit terakhir kita nih. Semoga ini langsung berhasil tanpa drama. Langsung aja kita buat. Lagi nih. Ini kelihatannya sih masih kurang dikit ya. Tambahin lagi dong angle-nya. Ini satu jari longgar, satu jari rapat. Iya, ini intinya ini harus sampai angle yang atas ini sampai bawah sini sama. Kita nge-notch-nya pasti pas. Tambah lagi nih. Dedet lagi. Lagi. Berapa det? Pokoknya jangan kelewatan. Berapa det nih? 3 det ya. Jangan kelewatan lah. Ya. Oke, bismillah. Terakhir.
Nah, ini perfect lah. Perfect. Mana? Aman. Ini sebenarnya ininya masih bisa dipakai sih, sama. Nggak berubah. Belakang kurang mundur. Iya, nggak semuanya dimundurin aja nanti. Lu kasih sejari lah. Udah, angle. Depan dulu, belakang dulu. Depan. Yakin nih segini? Nggak tahu. Gini. Tahan ya. Ya. Lama nih. Tahan ya. Tangan lu bisa geser nggak? Nggak bisa ya? Oke, angle segini. Sip. Tangan gue udah keramas. Susah ini posisinya. Dah. Lepas dulu. Ini pas di garis luar ya, Lal. Gua kan ngegarisin nih. Si bornya itu garis luar, bor plong ya. Tapi kasih dikit lagi lah. Tapi jangan banyak-banyak. Ke belakang kan intinya. Ke belakang. Iya. Udah lebihin lah intinya. Alhamdulillah setelah pencarian cukup panjang, penggantinya Diki udah hadir di sini. Dari 1.600 orang yang daftar, 1.600? Mas yang diterima. Saya yang diterima. Iya. Karena 1.600 itu semuanya email saya, Mas, emang. Oh gitu? Saya daftar itu semua. Anda doang yang daftar? Emang saya doang itu. Saya udah sering banget megang mobil. 6-7 mobil saya pegang. 67. Tapi mobil legend ya. Bukan mobil beneran ya. Mas, pengalaman sebagai mekanik sebelumnya apa ya? Pengalaman sebagai mekanik, kalau saya melihat mobil ini udah saya simpulin. Apa tuh? Cuman masalahnya freonnya doang ini. Oh, freon doang. Freonnya doang. Kalau untuk sayap ini nggak usah diganti. Ini kayak tukang AC ya, nyalahin freon mulu ya. Kalau untuk sayap ini nggak usah diganti, Mas. Kenapa? Ditepungin aja kalau sayap biasanya. Pokoknya udah aman. Ini proyek mobil ini saya yang pegang. Oke, kalau gitu. Silakan, Mas. Selamat datang di Garasi Drift. Selamat datang di Garasi. Tolong gantiin Bilal juga sekalian. Oke, siap. Las potong semuanya boleh dipotong dah. Saya motong semua. Semua boleh. Kayak anggaran ya dipotong mulu. Iya. Finally, last piece of the puzzle. Nggak last banget sih, tapi ini last yang susah. Selesai juga. Nah, somehow di bagian yang kiri sini, itu kita harus coak bagian bodinya nih. Sebenarnya sih gue mau ngurangin coak-coak tadinya ya, nggak pengen nggak pengen motong terlalu banyak bagian dari lambonya ini. Cuma sekarang kayak udah bodo amat lah. Pengennya perfect. Walaupun kiri kanan jadi nggak sama persis ya, tapi nggak ada yang bisa lihat kiri sama kanan sekaligus juga. Yang penting lebih safety karena ini keluar, mepet sama pintu, dan lebih bentuknya roll cage tuh lebih sama gitu antara kiri sama kanan. Coba. Tuh. Dia mentok dikit di sini. Nah. Ini sekarang terlalu pas nih. Jadi lalu karet. Cantum dulu aja. Cantum aja dulu ya lah. Kalau mentok kan jadi ininya yang dikalahin, Gua bukan udah- ini lagi. Gue udah gak ngalahin roll cage deh udah. Udah rugi berapa kita nih? Iya. Gara-gara gagal. Ya, cantum. Gak kena, aman. Kena dikit sih ini. Apa lah ya. Aman. Ya, sukses. Kira selesai juga sama urusan roll cage yang
sulit ini, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Jadi ini tips buat kalian yang mau nge-plastic weld, gabungin dua plastik yang berbeda, nggak harus 3D printing ya, bisa apapun. Jangan pakai ini motong lebihnya nih ya, gue kasih contoh kenapa. Kita potong pakai ini nih. Wah, udah keras banget, susah. Tuh, mental tuh. Dan ini bakal nyisain dikit nih, dan ini tajam. Kalau kena tangan bisa luka, kena benda bisa lecet. Nah, cara terbaiknya adalah kalian pakai tangan aja. Ini di bengkokin ke kiri, ke kanan. Bengkokin lagi. Emang agak lama sih prosesnya. Tapi ini cara terbaik nih. Nah, putus sendiri dia. Dan dia nggak ada tonggolannya sama sekali. Ngeplas. Ini beda banget sama yang ada di sini. Gitu. Ini nggak akan bisa kita potong lagi nih, tapi yang ini ngeplas banget kayak gitu. Nah, kita lanjut dulu aja buat plastik weld yang di sini. Berhubung ada Jiko lagi kerja di sini, bentar. Gue lagi megang benda tajam loh ini. Pegangin. Oke, akhirnya selesai untuk over fender bagian depan kirinya nih. Tinggal kita pasang sini. Nice. Fitment mantap. Dan karena yang ini cuma 3 piece ya, 1 piece gede banget nih. 2 piece gede, 1 piece kecil, jadinya harusnya sih fitmentnya lebih mantap. Walaupun di sini agak geradakan dikit, kita ada salah settingan dikit nih di sini nih. Dan sekarang kita bisa lakbanin, Lal, bantuin Lal. Nah, ini yang gue suka dari 3D printing yang benar-benar dihitung dan diaplikasikan dari didesain dari 3D scan yang akurat gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini gapnya pas, bisa begini nih, keren. Fender depan kiri kanan udah jadi 3D printnya. Sekarang kita tinggal bisa ngerjain bagian bumper, bagian side skirt, bagian kap bagasi, bagian wing, dan bagian bodi lainnya.